Lagi dan lagi terjadi persekusi umat Kristiani di Indonesia. Belum juga selesai masalah Cidahu di Sukabumi kemarin, sudah ada terjadi persekusi umat Kristen lagi ibadah di Padang. Wow, gila banget. Bayangkan ya, hanya untuk berdoa sekalipun di Indonesia umat Kristiani dilarang. Bayangkan coba. Hanya untuk berdoa sekalipun. Di rumah sendiri pun dilarang. Hanya untuk ibadah sekalipun dilarang. Jadi itu artinya pemerintahan Indonesia sudah melebihi kejamnya pemerintahan Fir'aun. Fir'aun aja nggak seperti ini. Fir'aun itu tidak pernah membubarkan orang lagi ibadah, nggak pernah mempersekusi, nggak pernah mempersulit izin rumah ibadah. Fir'aun sekalipun tidak sekejam ini. Itu artinya pemerintah Indonesia, Pak Prabowo, gagal menjaga kerukunan antar umat beragama. Gagal total. Pak Prabowo gagal menjaga toleransi di Indonesia. Gagal total. Nah, saya tidak memprovokasi yang nonton video ini untuk membenci Pak Prabowo, bukan. Tapi Pak Prabowo punya kewenangan. Dia punya kewenangan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Pak Prabowo adalah presiden yang paling lemah sepanjang masa di Indonesia. Bayangkan ya, Pak Prabowo itu tidak ditakuti. Enggak ditakuti. Kemarin di Sukabumi, sekarang di Padang. Itu artinya masyarakat Indonesia nggak takut sama Pak Prabowo. Karena apa? Karena Pak Prabowo itu adalah presiden paling lemah sepanjang Indonesia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bahkan untuk calon presiden sekalipun, dia harus minta bantuan sama Pak Jokowi. Itu artinya dia tidak punya power. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini aja, dia tidak punya power. Masalah toleransi, nggak punya power. Jadi, umat Kristiani yang nonton video ini, dengan berhati saya mengatakan, jangan pilih lagi Pak Prabowo, jangan. Pak Prabowo gagal total menjaga toleransi di Indonesia, gagal total. Sekejam-kejamnya pemerintahan Pak Soeharto tidak pernah terjadi seperti ini. Nggak pernah terjadi. Sekejam-kejamnya Fir'aun tidak pernah mempersekusi orang lagi ibadah. Nggak pernah. Jadi pemerintahan Indonesia sekarang ini sudah melebihi pemerintahan Fir'aun. Jauh melebihi pemerintahan Fir'aun. Bahkan berdoa sekalipun kita harus minta izin. Umat Kristiani bayangkan coba, berdoa sekalipun harus minta izin. Kalau misalnya ada yang mengatakan, itu kan yang di Padang kemarin kejadian itu nggak ada izinnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua rumah ibadah di Indonesia itu ada izinnya? Apakah semua musola ada izinnya? Apakah masjid semua ada izinnya? Coba baca data. Nggak semua ada izinnya. Jadi sebenarnya ya mereka mempersekusi, tujuan mereka itu apa? Tujuan mereka itu karena mereka benci aja sebenarnya sama umat Kristiani. Benci itu intinya. Mereka tahu peraturan, tahu, nggak mungkin nggak tahu. Ya, nggak mungkin nggak tahu. Jadi dengan berarti saya mengatakan bahwa umat Kristiani itu tidak aman beribadah di Indonesia. Sangat-sangat tidak aman. Anda tidak aman sekedar berdoa aja di dalam rumah. Harus izin sama Pak RT, harus izin sama camat dan sebagainya. Jadi itu artinya, kalau saya perhatikan, kejadian yang ada di Cidahu dan kejadian-kejadian perusakan rumah ibadah, persekusi dan sebagainya itu salah satu tutorial untuk memecah belah bangsa. Ya, bagus ya. Yang terjadi di Cidahu dan yang terjadi di Sukabumi kemarin dan di Padang, bagus. Anda sukses memecah belah Indonesia. Begitulah tutorial memecah belah Indonesia. Jadi jangan salahkan umat Kristiani minta merdeka dari Indonesia. Kenapa enggak minta merdeka coba? Saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini. Bahkan sedang berdoa sekalipun harus minta izin. Ya, itu artinya negara ini bukan negara demokrasi lagi. Enggak. Ini negara jahiliyah. Lebih kejam daripada Fir'aun. Bahkan berdoa sekalipun ya harus minta izin. Dilarang berdoa. Mereka itu bukan sabung ayam. Mereka nggak berjudi. Mereka nggak melakukan kriminal. Hanya berdoa tapi dipersekusi.
Jadi jangan salahkan umat Kristiani minta merdeka dari Indonesia. Bagus ya. Salut sama yang melakukan perusakan-perusakan. Ayo terus lakukan terus ya. Ya, umat Muslim yang ada di Konoha, terus lakukanlah seperti itu ya. Terus biar apa? Biar Indonesia pecah belah. Itu kan yang kalian inginkan. Biar umat Kristiani minta merdeka. Papua aja sudah minta merdeka kok. Ya, jadi jangan salahkan orang yang merdeka dari Indonesia. Saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini. Saya mengatakan yang sebenarnya. Menurut data, sejak reformasi ada 1000 kejahatan yang dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas di Indonesia. Ada datanya. Saya tidak asal mengap. Saya akan tampilkan datanya di sini. Ya, jadi ini bukan oknum. Ini sistematis. Ini sengaja dilakukan untuk apa? Untuk ya diskriminasi terhadap minoritas. Kemudian ya, kalau saya perhatikan, kenapa selalu umat Kristen itu yang dipersekusi gitu? Kenapa enggak misalnya enggak umat lain misalnya? Ya sebenarnya sih mereka juga benci kepada umat lain ya. Cuman saya perhatikan itu ya selalu umat Kristen yang dipersekusi gitu. Selalu umat Kristen yang dibubarin pasar dan sebagainya. Apa alasannya? Kalau saya perhatikan ya, alasan yang paling masuk akal itu karena agama Kristen itu adalah lawan terberat daripada agama mayoritas di Indonesia. Lawan yang sebanding. Jadi kalau misalnya seseorang itu ya tidak terlalu kuat misalnya, ngapain kita harus iri gitu? Ngapain kita harus benci gitu? Jadi secara tidak langsung ya, agama mayoritas yang ada di Indonesia itu berpikir bahwa umat Kristen adalah lawan yang paling hebat yang bisa diperhitungkan ya. Mereka takut umat Kristen di Indonesia mayoritas. Itu sebenarnya mereka takuti. Padahal pada faktanya, pada datanya umat Kristen di Indonesia itu mulai tahun 2023 itu stuck. Ya, jadi jangan diprovokasi gitu umat Muslim, jangan mau diprovokasi sebenarnya ya. Jangan Anda takut jadi minoritas, jangan takut. Itu kan yang kalian takuti sebenarnya, agama mayoritas di Indonesia. Kalian takut minoritas kan? Ya, nanti tukang bakso yang depan di rumah saya dimurtadkan. Itu kan yang kalian takuti. Nanti keluarga saya dimurtadkan. Ya, nanti teman-teman saya dimurtadkan. Itu kan yang kalian takuti. Jangan takut. Ya. Bahkan di Indonesia itu yang perlu ditakutin itu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan agama. Bukan umat Kristen. Umat Kristen mengalami ya stuck peningkatan. Yang Anda takuti itu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan agama. Gimana nggak peduli dengan agama? Coba. Orang di pertontongan seperti ini orang yang beragama, meneriakkan nama Tuhannya, mempersekusi agama lain. Sehingga orang-orang bertanya, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tidak hadir? Kenapa Tuhan tidak datang? Kenapa ada korban anak kecil? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Jadi, teruskan ya. Bagus ya. Orang-orang yang melakukan persekusi, ayo terus lakukan saja. Tapi jangan salahkan Indonesia akan bubar. Karena ulah Anda sendiri. Itu kan yang kalian mau. Kalian mau membentuk negara agama, ya udah sok silahkan aja. Nggak jadi masalah. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana kronologi kejadian yang ada di Padang kemarin? Kalau nggak salah di kota Serai ya. Di Kabupaten Koto kalau nggak salah ya. Pokoknya di daerah Padang sana lah. Kejadiannya bermula ketika ada Pak RT. Nah, semuanya dimulai oleh Pak RT, Pak RT, Pak RT. Ya, jangan mengatakan bahwa ini oknum. Enggak. Mereka benci dengan umat Kristen. Itu tujuannya. Itu sebenarnya intinya. Jadi Pak RT membawa teman-temannya lah gitu ya. Untuk menginisiasi supaya tidak terjadi ada di sana ibadah dan sebagainya ya. Kalau nggak salah itu GKPS ya. Dan kebanyakan orang Nias ya di sana. Jadi awal mulanya kronologinya tujuan daripada Pak RT katanya mau inisiasi, namun terjadi keributan, tiba-tiba terjadi keributan dan ya tiba-tiba aja ya seperti biasa lah ya. Ada yang memprovokasi dan sebagainya dan semuanya
rusak ya, kaca dirusak, tiba-tiba aja ya. Banyak orang bergerombol, ada 2 anak kecil yang luka, umur 11 tahun dan 9 tahun. Dan sekarang 9 tersangka ditetapkan ya. Karena apa? Karena mereka merusak rumah doa. Sebenarnya bukan gereja ya, itu rumah doa. Tapi kan ya mirip-mirip seperti yang ada di Cidahu kemarin ya. Tapi kan sebenarnya mereka itu tahu sebenarnya itu rumah doa, bukan nggak tahu. Ketika diketahui oleh pemerintah setempat, terutama wali kota yang ada di situ, wali kota minta damai. Ini miskomunikasi, enggak? Ini bukan miskomunikasi. Ya. Wali kota mengatakan ini miskomunikasi, enggak? Ini bukan miskomunikasi. Kalau miskomunikasi cuma sekali doang, tapi kan ini berkali-kali, enggak? Ini memang kesengajaan ya. Ini bukan oknum, bukan oknum. Kalau jumlahnya cuma 1 orang 2 orang itu oknum, tapi ini bukan oknum. Ini unsur kesengajaan. Jadi makanya saya mengatakan bahwa negara kita itu lebih kejam daripada pemerintahan Firaun, lebih kejam. Makanya jangan pilih lagi Pak Prabowo. Kita pilih yang lain aja lah, ya. Tapi saya takutnya ya Indonesia itu akan bubar. Itu yang saya takuti, terjadi perang saudara. Mudah-mudahan jangan terjadi. Tapi ya nanti di periode berikutnya jangan pilih Pak Prabowo lagi, jangan. Dia enggak ini. Saya ngelihat kinerjanya bagian daripada toleransi ini nggak ada sama sekali. Dia diam aja. Kemarin pengerusakan di Cidahu dia diam aja. Kenapa dia diam? Karena dia takut sama mayoritas, takut dia nggak kepilih lagi, karena agama ini kan masalah sensitif. Kalau dia berpihak pada minoritas, maka dia tidak akan dipilih lagi. Makanya ya gini aja deh Pak ya, saya tidak sedang memprovokasi ya, gini aja deh ya. Kalau Bapak misalnya mencalonkan lagi nanti, ya takutnya nanti Indonesia bubar. Ya kayak gini terus gimana coba? Berdua juga harus minta izin. Ya. Kalau nggak Konoha dibagi-bagi aja deh ya. Dibagi 2 gitu. 1 negara Islam, 1 negara Kristen. Ya jadi itu solusinya ya. Biar nanti umat Islam bikin negara sendiri ya. Negara Islam gitu. Kemudian Kristen juga bikin negara sendiri. Mending gitu aja deh daripada sakit hati ya kan. Tiap hari ada pengerusakan, tiap minggu ada pengerusakan, tiap bulan ada pengerusakan, tapi presiden malah diam aja. Presiden itu artinya dia lebih kejam daripada Firaun. Firaun sekalipun nggak diam kalau ada masalah seperti ini. Ya, ini lebih kejam daripada Firaun, pemerintah Firaun. Ya. Kenapa presiden takut? Seperti saya katakan tadi, karena dia takut nggak kepilih, takut sama mayoritas. Bahkan Pak Prabowo itu lebih mengurusi Palestina daripada Indonesia, saya melihatnya. Dia sibuk mengurusi Palestina. Kemarin dia pergi ke Amerika, katanya dia negosiasi, ya, kerjasama, malah yang dikerjain Indonesia. Indonesia bebas katanya, kata Trump, bebas ke Indonesia. Data bebas, kemudian ya kita dipaksa untuk beli Boeing dan lain sebagainya. Itu bukan kerjasama Pak Prabowo, itu bukan kerjasama, tapi itu dikerjain Pak Prabowo. Anda tidak punya nilai lebih dari presiden, enggak. Mending berhenti aja deh, ya. Mending berhenti aja dari presiden. Udah tua bapaknya, udah pikun, berhenti istirahat gitu, ya. Mending Pak Prabowo nggak usah jadi presiden aja, nggak ada perubahannya. Lebih baik ya kita pilih yang lain seperti KDM. KDM lebih ini dia, lebih netral ya. Dia mengatakan saya gubernur bapak dari semua orang-orang Jawa Barat. Itu baru presiden, itu baru pemimpin. Pak Prabowo juga bapak dari semua. Kenapa Pak Prabowo takut gitu ya? Takut nggak kepilih lagi karena misalnya dia membela minoritas. Takut dia nggak kepilih lagi nanti. Berarti bapak cuman cinta kekuasaan. Bayangkan ya betapa munafiknya Pak Prabowo. Bahkan untuk jadi calon presiden, jadi menang presiden, dia harus mengubah dirinya ya yang tegas jadi apa? Jadi joget-joget ya. Kemudian dia harus menjilat Pak Jokowi, kemudian dia harus bikin kabinet yang super gede. Untuk apa? Untuk memenangkan presiden. Dia hanya terobsesi jadi menang presiden, tapi tidak untuk kinerja yang bagus. Mending Pak Prabowo gak usah deh mencalonkan lagi. Berhenti aja, Bapak gagal. Kenapa saya menekan Pak Prabowo? Karena yang paling mempengaruhi ya, yang punya kuasa
untuk menyelesaikan semua ini Pak Prabowo. Buktinya Pak Soeharto bisa kok zaman dulu. Bisa kok Pak Soeharto. Nggak ada tuh di zaman Soeharto bubarin rumah ibadah paksa dan sebagainya. Ya. Jadi gini guys ya. Kalau saya misalnya nih melihat dari sudut pandang yang lainnya. Kan banyak tuh ya agama mayoritas di Konoha mengatakan ya, oh itu kan oknum ya, yang terjadi di Cidahu, yang terjadi di Padang itu kan cuma oknum. Karena di kitab suci kita itu ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa ya jangan merusak sesembahan orang lain, jangan mengganggu sesembahan orang lain, jangan menghina sesembahan orang lain. Ada tuh ayatnya ya di kitab suci mereka. Tapi di sisi lain ya ada juga ayat yang mengatakan ya kalau kamu ketemu orang kafir, pepetlah, bunuhlah, dan lain sebagainya. Jadi ayat ini kontradiktif ya. Satu mengatakan jangan menghina sesembahan orang lain. Satu lagi mengatakan kalau ketemu orang kafir, pepetlah, bunuhlah, bencilah orang-orang kafir dan sebagainya. Ada ayat-ayat seperti itu ya. Jadi kontradiktif. Nah, hal-hal seperti inilah sebenarnya yang bikin saya nggak percaya agama. Kitab suci itu justru kontradiktif satu sama lain. Ini kan ayat yang kontradiktif. Ini yang bikin orang mempersekusi rumah ibadah. Karena ada ayatnya, ada dalilnya. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu memprovokasi yang nonton video. Enggak. Saya memberikan wawasan sama yang nonton video ini. Kenapa terjadi perusakan seperti itu? Karena ada dalilnya, ada ayatnya. Apakah itu oknum? Enggak. Ya, mereka mematuhi kitab suci mereka. Ada ayatnya kok. Ada dalilnya kok. Ya. Jadi makanya ya saya melihat umat muslim itu sangat susah diajak berdemokrasi. Sangat susah diajak bernegara. Mereka tuh pengennya mendirikan negara agama. Kalau mereka merasa bahwa umat Kristen itu senegara dengan mereka, mereka tidak akan mempersekusi. Jiwa nasionalis mereka sudah nggak ada lagi. Ini yang ditakuti dulu oleh Pak Soeharto. Kenapa Pak Soeharto menekan umat beragama di zamannya? Kenapa? Karena ini ya yang dihindari oleh Pak Soeharto. Karena agama mayoritas di Konoha itu ya ada terafiliasi dengan politik. Mereka berpikir bahwa yang senegara itu bukan satu negara mereka. Mereka berpikir bahwa seagama mereka lah yang satu negara. Jadi kalau orang-orang yang di Cidahu, kemudian orang-orang yang di Padang kemarin yang mempersekusi orang lagi ibadah dan sebagainya itu, sebenarnya mereka tidak punya jiwa nasionalisme. Kalau mereka punya jiwa nasionalisme, mereka merasa bahwa yang beda agama, Kristen, orang Nias, ya orang Batak dan sebagainya itu satu negara mereka, mereka tidak akan melakukan itu. Justru karena mereka tidak ada jiwa nasionalisme. Dan yang paling bersalah di sini adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak menumbuhkan jiwa nasionalisme masyarakatnya karena dia punya wewenang. Ya. Tapi dia takut. Karena takut nanti dia nggak kepilih lagi. Kalau dia mengurusi masalah ini, maka dia tidak akan kepilih lagi. Maka mayoritas akan marah kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo akan dikatain kafir, jolim, dan sebagainya. Susah emang. Susah mengajak umat muslim bernegara. Sangat susah. Dan yang mengatakan pertama kali seperti ini bukan saya, Pak Fachri Hamzah. Umat muslim itu sangat susah diajak bernegara. Ya seperti ini. Sebenarnya mereka tahu itu. Undang-undangnya tahu. Sebenarnya mereka tahu. Tapi mereka disuruh oleh pemuka agamanya. Ya, mereka disuruh oleh pemuka agamanya karena ada dalilnya di situ. Jadi ayat itu kontradiksi sebenarnya, kontradiktif. Dan ini yang bikin saya nggak percaya dengan agama. Karena justru di kitab suci itu rata-rata kitab suci, terutama agama Abrahamik, isinya kontradiktif satu sama lain. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan nggak ada izinnya, kan minta izin kan nggak diizinin. Aduh, saya tuh pusing ya kalau bahas seperti ini. Ini orang umat Kristen ya minta izin ya mau bangun rumah ibadah, kan nggak diizinin, nggak dikasih izinnya, dipersulit izinnya. Jadi gimana coba? Gimana kita mau bangun gereja kalau izinnya dipersulit, sengaja dipersulit? Mereka takut umat Islam jadi minoritas di Indonesia. Itu yang mereka takuti. Ya, itu yang mereka takuti. Ya, kalau seperti ini, ya, sedangkan ya Firaun sekalipun nggak pernah sekejam ini. Ya kalau seperti ini yang mereka inginkan apa? Orang yang merusak rumah ibadah atau rumah doa yang ada di
Padang itu apa yang mereka inginkan? Perpecahan. Indonesia bubar gitu, pecah-pecah dari beberapa negara. Jadi Pak Prabowo adalah orang yang paling tolol menurut saya, presiden paling tolol. Dia takut menekan mayoritas, tapi dia lupa bahwa hal ini bisa menjadi konflik horizontal. Ya, akan terjadi perpecahan. Ini seperti memantik api. Jadi makanya saya mengatakan, mohon maaf ya, Pak Prabowo itu presiden yang paling tolol sedunia. Nggak ada perubahan. Pak Prabowo itu nggak lebih baik dari Pak Jokowi. Kita berpikir bahwa Pak Prabowo itu lebih baik dari Pak Jokowi. Malah lebih berani Pak Jokowi. Pak Jokowi berani membubarkan FPI. Berani nggak Pak Prabowo membubarkan FPI yang sekarang ini? Enggak kan? Berani nggak Pak Prabowo menekan orang-orang yang toleransi seperti ini? Enggak kan? Padahal kalau Pak Prabowo berpikir panjang, ya kejadian-kejadian seperti ini akan mengusir para investor luar negeri. Dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau investor-investor itu menarik duitnya dari Indonesia pergi ke luar negeri, maka apa yang terjadi? Indonesia akan banyak pengangguran. Karena mereka takut terjadi konflik-konflik seperti ini, ya, rusak rumah ibadah dan lain sebagainya. Tapi Pak Prabowo nggak berpikir sampai ke situ. Karena apa? Karena Pak Prabowo tolol. Ya, kalau nggak gini aja deh, gua aja yang jadi presiden, kasih 2 hari aja ya. Gua aja yang jadi presiden 2 hari aja, nggak usah lama-lama, 2 hari. Ya, 2 hari itu saya akan mengeluarkan undang-undang atau ya perpres misalnya, perampasan aset bagi koruptor. Saya akan mengesahkan undang-undang perampasan aset, hukum mati koruptor, hukum mati orang yang mempersekusi rumah ibadah. Itu saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian pendidikan, gaji guru dinaikkan, tapi guru yang berkualitas. Itu deh, itu dulu. Kasih saya 2 hari aja, 2 hari, nggak usah lama-lama. Ya, jadi Pak Prabowo, mending Anda ini aja deh ya, istirahatlah, udah tua. Kasih kesempatan sama yang muda-muda, seperti Pak KDM misalnya, Pak siapa kayak gitu. Ya. Bahkan Pak Gibran sekalipun yang saya harapkan untuk menjaga toleransi, dia diam aja. Pak Gibran diam aja. Kemarin di Cidahu terjadi pengrusakan rumah ibadah, dia diam aja. Sekarang juga di Padang, dia diam aja. Jadi Pak Gibran yang selama ini dikatakan ya orang yang berani dan sebagainya, nol sama sekali. Semuanya diam. Mereka haus kekuasaan. Mereka cinta dengan jabatannya. Pak Prabowo juga seperti itu. Demi berkuasa, dia rela joget-joget. Mengubah karakternya. Dia rela menjilat Pak Jokowi. Dia rela pura-pura dekat dengan Pak Jokowi. Dia rela nggak peduli dengan minoritas. Untuk apa? Untuk kekuasaan. Mereka cinta akan jabatan. Jadi orang-orang tolol seperti, mohon maaf ya Pak Gibran, Pak Prabowo, mending gini aja deh, kalian istirahat aja lah di rumahnya. Kalau enggak, Indonesia akan bubar. Hal-hal seperti ini yang bikin Indonesia akan bubar. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak memahami. Share video ini ke teman-teman kalian biar mereka sadar apa yang terjadi di Indonesia. Saya Rekono, salam rasional.